Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Ragil Prakoso dari kelas C24A. NIM saya 240407550025. Di sini saya akan menjelaskan materi PKPD karena minggu kemarin saya tidak sempat hadir karena izin. Di sini saya akan mengganti dengan penjelasan yang diberikan tugas dari Ibu dosen pengampu mata kuliah PKPD 1. Baik, materi yang dibawakan pada minggu lalu yaitu tentang panorama, kompas, dan menaksir. Saya akan menjelaskan kembali. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan medan alam dalam bentuk sketsa gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali ke daerah tersebut, kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Namun membuat sketsa pemandangan panorama atau peta panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Dalam membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari gambar biasa, baik segi peralatan dan teknik menggambar. Alat-alat yang harus disediakan antara lain ada kertas gambar, pensil menggambar, penggaris, ballpoint untuk menulis data-data, kompas, dan alat pembidik. Alat pembidik merupakan alat khusus lubang berbentuk persegi panjang dengan dua garis bersilangan di tengahnya. Alat pembidik bisa dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungkus korek api. Berikutnya ada menaksir. Itu adalah mengira-ngira. Oleh karena itu, jika hasil penaksiran berbeda sedikit dengan kenyataan sebenarnya dengan batas tertentu, kemudian bisa disebut toleransi atau sudah dianggap baik dan benar. 1. Menaksir lebar sungai. Tetapkan titik A di seberang sungai, pohon atau batu. 2. Jadikan tempat kita berdiri titik B. Berjalanlah 3. Berjalan ke sisi kiri sisi sungai sejauh 10 meter. D. Dari titik C terus sejauh 5 meter. Berikutnya dari titik D tersebut kita jalan menjauhi sungai ke arah E dengan pandangan melihat ke samping. Berhentilah jika sudah melihat titik C dan titik A tepat satu garis. Dan berikut F. Dengan demikian jarak lebar sungai adalah 2 kali DE. Menaksir tinggi. Salah seorang berdiri di tepat di samping pohon yang akan ditaksir tingginya. 2. Kita berjalan mundur hingga pulpen dan pohon terlihat sama tinggi. Sebut saja titik B. C. Setelah pulpen selurus dengan pohon miring hingga 90 derajat Celcius, salah seorang yang telah berdiri di samping pohon kemudian berjalan hingga ujung pulpen selurus dengan seseorang tersebut. Dan ke E. Setelah ujung pulpen selurus dengan seseorang tersebut kemudian jalan menuju pohon dengan menggunakan langkah kecil maupun langkah besar sambil berhitung. Berikut pengertian kompas. Kompas adalah suatu alat penunjuk yang dapat digunakan untuk menetapkan arah, di mana arah di sini adalah arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Tentu saja dalam hal ini arah yang ditunjukkan adalah arah utara kompas atau utara magnetis, karena kita ketahui ada 3 buah arah utara, yakni utara peta, utara magnetis, dan utara sebenarnya. Kompas bidik adalah kompas yang berfungsi untuk membidik atau menembak sudut pada alam atau bentangan alam sebenarnya yang kemudian sudut tersebut dapat diproyeksikan. Baik, mungkin cuman itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf dan minta maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf atas tidak sempat hadir waktu PKPD minggu lalu.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kakak-kakak, salam pramuka, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu, Ibu Marhani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.